Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Masita dengan NIM 200301740064 kelas 2020C. Akan membahas materi elips mata kuliah geometri analitik. Definisi elips. Elips ialah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu atau fokus F dan terhadap garis tertentu atau direktris D tetap, yaitu sama dengan E. Dan E kurang dari 1. E adalah eksentrisitas. Perhatikan gambar di samping. F ini adalah fokus, D yaitu direktris, P aksen, yaitu jarak P ke direktris D, P pada elips, maka PF per PP aksen sama dengan E, dengan E kurang dari sama dengan E kurang dari 1. Kemudian melukis elips. Jika direktris 1 di sebelah kiri V2 dan berjarak 2 satuan, maka fokus F1 ini fokus F1 pada FT dengan V2 F1 ini dibagi V2 T1 sama dengan 1/2. Maka akan menghasilkan elips. Jadi setiap elips memiliki 2 fokus dan 2 direktris. Fokus yang pertama yaitu ini, fokus yang kedua ini. Dan direktris 1 yaitu ini, dan direktris 2 yaitu ini. Langkah-langkah melukis elips yang pertama yaitu membuat garis TT1 yang tegak lurus dengan D1 dan D2. Di sini T1 tegak lurus dengan D1 dan T tegak lurus dengan D2. Kemudian menentukan titik V1 dan V2 pada garis TT1 sedemikian sehingga V1F per V1T sama dengan 1/2 dan V2F1 per V2T1 sama dengan 1/2. Ini. Langkah ketiga yaitu membuat garis-garis G1, G2, G3, G4, dan G5, masing-masing sejajar dengan FT, berturut-turut pada A sama dengan F, B, C, D, dan E sama dengan F1. Langkah keempat yaitu membuat lingkaran pada F, setengah AT, sehingga memotong G1 di A1 dan A2. Jadi A1F per AT sama dengan A2F per AT. Sama dengan setengah, maka titik A1 dan A2 terletak pada elips. Yang kelima, membuat lingkaran pada fokus F, pada pusat F, dan jari-jari setengah BT sehingga memotong G1 di B1 dan B2,
Jadi B1F per BT sama dengan B2F per BT sama dengan setengah. Maka titik B1 dan B2 terletak pada elips. Ini B1, ini B2, ini A1, dan ini A2. Untuk langkah selanjutnya yaitu langkah ke-6, yaitu lakukan langkah ke-4 dan langkah ke-5 sehingga diperoleh titik C1, C2, D1, D2, E1, dan E2 yang semuanya terletak pada elips. Ini titik A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, dan E2. Langkah ke-7 yaitu hubungkan titik-titik yang diperoleh dari langkah 2, langkah 4, dan langkah 5, dan langkah 6 sehingga akan diperoleh lengkungan tertutup yang disebut dengan elips dengan eksentrisitas sama dengan setengah. Jadilah elips seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu istilah-istilah pada elips. Perhatikan gambar di bawah ini. D1 dan D2 adalah disebut direktris. F1 dan F2 disebut fokus. V1, V2, T1, T2 disebut puncak elips. Dan O ini adalah titik pusat elips. V1, V2 yaitu disebut sumbu simetri. T1, T2 juga disebut sumbu simetri. V1, V2 sama dengan disebut sumbu panjang karena panjang V1, V2 lebih panjang dari T1, T2. Dan T1, T2 ini disebut sumbu pendek. AB dan CD ini disebut tali busur fokus karena melalui fokus. AB dan CD ini disebut juga lotus rectum. Ruas garis penghubung fokus dengan titik pada elips disebut jari-jari fokus. Jari-jari di sini yaitu BF1. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.